Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Dan untuk cerita kriminal kali ini, gue akan menceritakan satu pengalaman yang sangat mengenaskan dari seorang wanita Prancis, kaya raya, namun harus menghabiskan sebagian besar dari hidupnya di dalam kurungan yang berada di dalam rumahnya. Kejadiannya terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, atau tepatnya di tahun 1901, saat kepolisian Prancis dikejutkan dengan penemuan satu ruangan yang berada di dalam satu rumah mewah di kawasan elit kota Poitiers, Prancis. Sebuah ruangan ini sangat sederhana, Beb. Namun, di dalamnya sangat lembab, gelap, dan bau yang sangat busuk serta menyengat menyeruak di sekeliling ruangan tersebut. Yang paling mengejutkan adalah polisi menemukan sesosok tubuh wanita yang sangat kurus kering, tidak berdaya tergeletak di atas kasur, terikat oleh rantai. Wanita itu adalah Blanche Monnier. Lahir tahun 1842, Blanche berasal dari sebuah keluarga terpandang, Beb, sehingga kehidupannya sangatlah nyaman dan tercukupi. Dalam kehidupannya, Blanche tidak perlu mengkhawatirkan apapun kecuali satu, yaitu sikap aneh dari ibu kandungnya. Blanche adalah seorang putri bangsawan yang sangat dihormati, Beb. Dia sangatlah terkenal di kalangan para bourgeois atau para bangsawan dikarenakan wajahnya yang sangat cantik. Banyak pria dari kalangan atas ingin sekali menikahinya. Keluarga dari kaum bangsawan yang memiliki putri, biasanya mereka menginginkan atau mengharuskan putri-putrinya ini mengencani kemudian menikahi pria dari kelas atas, Beb. Hal ini bertujuan agar mereka tetap hidup sebagai orang terpandang dan sebagai orang kaya. Hal serupa pun dilakukan oleh Madame Monnier. Dia meminta atau menginginkan putrinya untuk bisa menikahi pria dari keluarga kaya. Akan tetapi hal berbeda dilakukan oleh Blanche, Beb. Dia lebih memilih pria lain yang bukan dari golongan bangsawan. Di tahun 1876, tepatnya saat dia berusia 25 tahun, Blanche bertemu dengan seorang pria bernama Benjamin. Benjamin adalah seorang pengacara yang juga merupakan putra dari keluarga pengusaha yang kala itu sedang mengalami kebangkrutan. Namun hal ini tidak menjadi kendala bagi Blanche untuk tetap mencintai kekasihnya. Melihat putrinya menjalin hubungan dengan seorang pria yang jauh sekali dari tipe mantu idaman, Madame Monnier kemudian mengajukan keberatannya atau meminta putrinya untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Benjamin. Masih dilakukan secara baik-baik, kala itu Madame Monnier berujar kepada putrinya, Beb. Nah, kamu lebih baik mengakhiri hubungan kamu dengan Ben saat ini juga. Kamu kan tahu sendiri kalau Ben dan keluarganya saat ini sedang bangkrut. Kalau kamu tetap melanjutkan, lalu bagaimana dengan nasib pernikahanmu nanti? Masa depan kamu nanti akan bagaimana? Blanche yang kala itu memang tengah sangat jatuh cinta kepada Ben, tidak menggubris himbauan atau permintaan dari ibunya, Beb. Dia tetap melanjutkan hubungannya dengan Ben yang sudah sama-sama saling jatuh cinta. Melihat putrinya tidak mendengarkan atau tidak menggubris apa yang diinginkan oleh Madame Monnier, membuatnya geram dan murka, Beb. Dia memberikan hukuman dengan mengunci putrinya di dalam loteng di atas rumahnya. Ibunya juga mengancam, kalau semisalnya Blanche tidak segera mengakhiri hubungannya dengan Benjamin, maka ibunya tidak akan pernah mengeluarkan Blanche dari kurungannya tersebut. Tapi apa mau dikata, Blanche saat itu memang sedang dibutakan dengan cinta, Beb. Dia tidak takut ataupun gentar dengan ancaman ataupun perkataan yang diberikan oleh ibunya. Hukuman apapun akan dia terima selama dia tetap bisa menjalin hubungannya dengan kekasihnya itu. Dan siapa yang sangka, ternyata hukuman kurungan yang diberikan Madame Monnier berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan tetap berlanjut saat Benjamin, kekasih dari Blanche, meninggal dunia di tahun 1885. Selama dalam kurungan ini, Blanche tidak sekalipun dibiarkan keluar dari ruangannya, Beb. Jangankan untuk mandi, untuk buang air besar, buang air kecil, dilakukannya di atas kasur, Beb. Dan untuk makan, hanya diberikan sisa-sisa makanan dari ibunya yang diberikan dengan cara dilempar ke dalam ruangannya. Ruangannya sangat lembab dan gelap, tidak ada pencahayaan sedikit pun. Bahkan di siang hari pun tetap gelap, Beb, karena jendela satu-satunya yang ada di loteng tersebut dikunci rapat-rapat oleh Madame Monnier. Tidak ada satupun yang bisa menolong atau berani menolongnya saat itu. Sekalipun saudara laki-lakinya sendiri bernama Marcel. Di rumah itu sebetulnya sering kali mendengar suara-suara dari dalam ruangan ini. Dan mereka juga sering mendengar suara berkata seperti ini, Beb. Apa yang telah aku lakukan sampai harus dikurung? Aku tidak pantas menerima siksaan mengerikan ini. Tuhan itu tidak ada karena membiarkan makhluk-makhluknya menderita dengan cara yang seperti ini.
dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan aku. Sebetulnya bukannya tidak mau menyelamatkan ya, Bet, tapi pelayan-pelayan ini mereka merasa takut dan merasa hidup mereka terlalu beresiko. Mereka takut sama Madam Monir. Bahkan Marcel sendiri, saudara kandung dari Blanche, ini juga takut sama ibunya, Bet. Jadi apapun yang dikatakan ibunya, apapun yang dilakukan ibunya, Marcel terpaksa harus menurutinya, Beb. Karena ya tadi, yang berkuasa di dalam rumah itu adalah si Madam Monir sendiri. Para tetangga pun sebetulnya sering mendengar jeritan-jeritan dari atas loteng tersebut. Dan kerap kali bertanya kepada Madam Monir, suara siapa itu? Madam Monir kemudian menjelaskan bahwa memang itu adalah suara putrinya yang saat itu sedang mengalami gangguan kejiwaan. Dikarenakan saat itu negara Prancis memiliki prosedur standar bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, maka pihak keluarga berkenan menguncinya di dalam ruangan. Nah, atas dasar ini makanya tetangganya kemudian tidak bertanya kembali, Beb, dan mengiyakan saja dan tidak menggubris jeritan apapun yang mereka dengarkan. Sampai akhirnya pertolongan Tuhan itu datang. Tepatnya di tanggal 23 Mei 1901, kantor kejaksaan Prancis menerima surat kaleng bertuliskan tangan yang di dalamnya bertuliskan seperti ini, Beb. Tuan jaksa yang baik, dengan hormat aku memberitahu tentang ini. Ada kejadian serius yang terjadi di loteng rumah Madam Monir. Ia dalam kondisi menyedihkan dan telah tinggal di sana selama 25 tahun dalam kubangan kotorannya. Kaget setelah membaca isi dari surat kaleng tersebut, pihak kejaksaan kemudian berkoordinasi dengan kepolisian, segera melakukan investigasi ke rumah Madam Monir. Sesampainya di sana, mereka bertemu Madam Monir dan putranya Marcel. Madam Monir sebisa mungkin mencegah kepolisian untuk bisa masuk ke dalam rumahnya dan berusaha menyembunyikan apa yang sebenarnya sedang terjadi, Beb. Dengan menggunakan reputasinya, Madam Monir berusaha untuk menekan para polisi ini agar tidak melakukan investigasinya lebih lanjut. Namun kepolisian tidak menggubris tekanan ataupun ancaman yang mereka terima dari Madam Monir. Sekelompok polisi kemudian menerobos masuk ke dalam rumah dan serta-merta mereka langsung menuju arah atas di mana loteng itu berada, Beb. Dan benar saja, sesampainya di atas, polisi ini menemukan sebuah ruangan yang tergembok dari luar. Setelah mereka berhasil membuka pintu tersebut, bau busuk yang sangat tajam dan menyengat seketika menyeruak keluar ruangan, Beb. Kemudian polisi masuk dan berusaha membuka jendela yang saat itu sudah rusak dan engselnya pun harus dijebol karena sudah berpuluh-puluh tahun tidak dibuka, Beb. Saat mereka berhasil membuka jendelanya dan sinar matahari masuk menerangi ruangan tersebut, betapa kagetnya sekelompok polisi ini melihat apa yang ada di depan mata mereka, Beb. Mereka menyaksikan sesosok wanita paruh baya yang tergeletak tidak berdaya di rantai di atas kasurnya, Beb. Dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering seperti tulang belulang. Yang diperkirakan berat badannya itu hanya tinggal tidak lebih dari 25 kilo, Beb. Rambutnya panjang terurai dan tanpa busana. Di sekelilingnya terdapat tumpukan dari kotoran yang sudah berpuluh-puluh tahun sehingga menjadi berkerap dan juga terdapat sisa-sisa makanan yang sudah membusuk. Di sana ada potongan daging, ada roti yang sudah membusuk juga, kemudian ada sayur, ada ikan, bahkan cangkang tiram pun ada di atas kasur itu, Beb, bercampur dengan kotorannya. Dan dikarenakan bau busuk yang sangat menyengat serta kotoran dan sampah-sampah yang telah membusuk di dalam ruangan itu mengundang banyak kutu, kemudian tikus, serta serangga yang saat itu masih berlarian di atas kasur dan di sekeliling ruangan itu, Beb. Seketika polisi kemudian menyelimuti tubuh dari wanita ini dengan selimut dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Lalu bagaimana nasib Madam Monir dan putranya Marcel? Mereka kemudian ditahan, Beb. Saat polisi mengeluarkan Blanche dari kurungannya, mereka melihat ada segores tulisan yang ada di tembok ruangan tersebut, yaitu Liberté, yang artinya adalah kebebasan. Sepertinya ini adalah curhatan yang selama berpuluh-puluh tahun Blanche curahkan atau Blanche inginkan atas penyiksaan dan pengurungan yang dia alami selama 25 tahun, Beb. Saat dibawa ke rumah sakit, tubuh Blanche ini gemetar, Beb, karena pertama kalinya setelah 25 tahun dia merasakan adanya sinar matahari menyentuh tubuhnya dan dia bisa melihat sinar terang kembali dalam hidupnya. Namun bicaranya masih seperti orang mengigau, Beb. Ini dikarenakan psikisnya, dampak dari kurungan berpuluh-puluh tahun
tahun yang sangat memukul keras mentalnya, Beb. Tubuhnya yang sangat kurus tersebut bisa dikatakan sangat kekurangan gizi karena hanya diberi makan seadanya berupa sisa-sisa makanan dari ibunya. Kemudian berlanjut kepada interogasi yang dilakukan kepada Madam Monir dan Marcel putranya. Di sini polisi menanyakan motif sesungguhnya yang dilakukan oleh Madam Monir terhadap putrinya tersebut, Beb. Madam Monir menjelaskan bahwa dia mengurung putrinya sebagai hukuman karena putrinya tidak mendengarkan apa yang dimintanya, yaitu segera memutuskan hubungan dengan kekasihnya Benjamin. Selain itu, Blanche kerap kali penuh dengan amarah dan selalu menunjukkan sikap yang memberontak sehingga Madam Monir berpikir ini akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Dia memutuskan untuk terus memberikan hukuman kurungan kepada Blanche. Namun apa yang disampaikan oleh Madam Monir ini terpatahkan dengan apa yang dilihat oleh polisi, Beb. Polisi tidak melihat semua sikap-sikap atau perilaku yang Madam Monir katakan. Blanche saat itu bersikap jauh lebih tenang dan bahkan terlihat lebih bahagia karena pada akhirnya merasakan tubuhnya bersih kembali. Kemudian dia mendapatkan makanan yang selayaknya seperti orang-orang dan bisa tinggal di tempat yang selayaknya juga, Beb. Dikarenakan perilaku Madam Monir yang sangat keji terhadap putri kandungnya sendiri memicu amarah daripada warga, Beb. Banyak warga, bahkan puluhan warga berkumpul di depan rumah Madam Monir menunjukkan amarah mereka, Beb. Ini yang memicu kondisi Madam Monir kemudian terkena serangan jantung dan 15 hari sebelum pengadilan dimulai, Madam Monir meninggal dunia. Jadi memang Madam Monir ini kondisinya pun sudah tidak terlalu sehat, Beb. Di usianya kala itu yang sudah lanjut usia sekitar 70 tahunan, dia memang sudah sering kali menderita gangguan jantung. Nah, kemudian diperparah oleh kondisi amuk warga terhadap Madam Monir, Beb. Kenalah dia langsung serangan jantung. Dikarenakan Madam Monir ini meninggal 15 hari sebelum pengadilan, maka putranya Marcel harus menghadapi pengadilan sendiri, Beb. Pengadilan saat itu bingung jatuhan hukuman apa yang harus diberikan kepada Marcel, saudara kandung dari Blanche Monir. Namun pada akhirnya pengadilan memutuskan memberikan hukuman penjara selama 15 bulan kepada Marcel. Nah, Marcel ini kan dia seorang pengacara ya, Beb ya. Jadi dia cakap hukum lah, ngerti gitu loh yang berlaku di Prancis saat itu. Nah, akhirnya dia mengajukan banding, Beb. Di sini dia berdalih bahwa dia sudah semaksimal mungkin berusaha untuk menyelamatkan dari kurungan di atas loteng itu, Beb. Sudah sedemikian rupa dia berusaha untuk meminta ibunya mengeluarkan Blanche. Tapi ya apa daya, dia tetap tidak bisa melawan pengaruh ibunya saat itu. Dan dia sendiri juga mengatakan bahwa tidak sekalipun dia pernah melakukan tindakan kekerasan kepada saudaranya dan tidak pernah secara sengaja membantu ibunya untuk mengurung saudaranya ini, Beb. Dia juga mengatakan bahwa di negara Prancis itu sendiri tidak menganggap bahwa membebaskan seseorang yang bukan dipenjarakan oleh sang terdakwa adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu, Marcel pada akhirnya menang banding dan pengadilan membatalkan semua tuduhan dan tuntutannya, Beb. Pasca pembatalan dari tuntutan pengadilan, Marcel beserta istri dan anaknya lantas pindah keluar kota untuk menghindari amuk massa. Dan sampai sekarang, perihal surat kaleng yang diterima kejaksaan Prancis ini masih menjadi sebuah misteri, Beb. Jadi belum ada kepastian siapa yang mengirimkan surat kaleng itu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa surat kaleng ini dikirimkan oleh kekasih dari salah satu pelayan yang bekerja di rumah Madam Monir. Jadi si pelayan ini curhat ceritanya, Beb, tentang kondisinya si Blanche yang dikurung puluhan tahun. Pacarnya ini mungkin nggak tega dengar penjelasan si pelayan ini, lantas dia mengadukan kepada kejaksaan dengan cara mengirim surat kaleng. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa surat kaleng tersebut dikirimkan oleh Marcel, saudara kandung dari si Blanche Monir. Dikarenakan dia tidak berani menentang atau melawan ibunya, maka secara diam-diam dia melaporkan kondisi yang terjadi oleh saudaranya ini kepada kejaksaan melalui pengiriman surat kaleng. Nah, lalu bagaimana dengan nasib Blanche pada akhirnya, Beb, setelah perawatan? Efek samping atau dampak dikurungnya berpuluh-puluh tahun di dalam loteng tersebut menyebabkan Blanche Monir menderita beberapa gangguan kejiwaan, Beb. Antara lain anoreksia nervosa, jadi berupa gangguan makan yang selalu menimbulkan rasa takut berlebihan apabila kalau dia makan berat badannya akan bertambah banyak. Kemudian dia juga didiagnosa menderita skizofrenia. Gangguan jiwa ini menyebabkan penderitanya mengalami banyak halusinasi, Beb. Jadi si penderita tidak bisa membedakan mana alam nyata dan mana yang hanya terjadi di alam pikirannya saja. Kemudian Blanche juga didiagnosa menderita eksibisionisme.
Jadi ini gangguan kejiwaan di mana penderitanya ini senang sekali mempertontonkan atau memperlihatkan bagian vital dari tubuhnya. Ini bisa jadi disebabkan karena dia dibiarkan tanpa busana selama berpuluh-puluh tahun tadi. Terakhir dia juga didiagnosa menderita koprofilia atau ketertarikan seksual pada kotoran manusia. Dan ini juga efek dari berpuluh-puluh tahun dia terbiasa membuang kotorannya di atas kasur tanpa dibersihkan. Ilaha illallah, cantik-cantik, nasibnya begitu amat ya Allah ya Rabbi, udah gak bisa komentar lagi gue. Nah, dari beberapa gangguan kejiwaan yang diderita oleh Blanche ini, Beb, menyebabkan dia masuk ke dalam rumah sakit jiwa di Blois, Perancis. Dia tinggal di sana selama 12 tahun sampai akhirnya menutup usia di tahun 1913. Aduh, jujur ya Beb ya, ini gue selama bikin vlog ini tentang Monier, dari mulai gue ngumpulin materi, terus gue ngerekam, gue sendiri mengalami kengerian gitu. Kok bisa-bisanya seorang ibu kandung, ini ibu kandung loh ya ampun, dia yang mengandung, melahirkan, membesarkan anak yang begitu sehat, yang normal, yang cantik, yang banyak diidam-idamkan sama orang-orang. Ya Allah, diperlakukan seperti itu. Satu-satunya loh Beb. Sepertinya yang menderita gangguan jiwa si ibunya juga ya. Nah, sekian dulu ya Beb cerita kriminal kali ini. Semoga mengesankan dan berkenan di hati kalian Beb semua. Kalau misalnya suka, jangan lupa diklik like-nya, boleh di-share dan subscribe, dan boleh juga diklik bel notifikasinya supaya kalian tetap mendapatkan informasi mengenai vlog-vlog terbaru gue. Oke Beb, sekian dulu ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dah. Thank you.